Baik, jadi pada bagian ini saya akan membahas biofarmasetika, pengantaran obat ke kolon serta ke otak melalui blood-brain barrier atau BBB, yang mana keduanya ini memiliki tantangan besar dalam sistem penghantaran obat. Baik, yang pertama di sini biofarmasetika sediaan kolon. Jadi, kolon ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bagian saluran cerna lainnya, di mana pH di kolon itu cenderung netral hingga sedikit basa, yaitu sekitar 6-7,5. Selain itu, kolon memiliki jumlah mikroflora yang sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam sistem penghantaran obat, sehingga waktu transit di kolon itu biasanya itu relatif lebih lama dan juga memungkinkan pelepasan obat ini berlangsung lebih optimal. Selanjutnya, penargetan kolon atau tujuan. Nah, penargetan kolon ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama adalah terapi lokal. Misalnya pada penyakit seperti kolitis ulceratif dan Crohn, di mana yang kedua itu adalah terapi sistemik, terutama untuk obat yang tidak stabil di lambung atau usus halus, seperti protein dan peptida, sehingga dia itu lebih aman jika dilepaskan langsung di kolon. Selanjutnya, strategi pH dependent. Nah, strategi pertama itu adalah pH dependent, yaitu menggunakan polimer yang hanya larut pada pH tertentu, mana biasanya itu di atas 7. Dengan demikian, obat itu tidak akan dilepaskan di lambung atau usus halus, tetapi baru akan dilepaskan saat dia itu sudah mencapai kolon. Selanjutnya di sini ada strategi time dependent. Nah, strategi yang kedua itu adalah time dependent. Yang tadi itu adalah strategi yang pertama. Jadi yang sekarang itu strategi kedua yaitu time dependent. Di mana ini itu memanfaatkan waktu transit usus halus yang relatif konstan, yaitu sekitar 3 hingga 4 jam. Nah, sistem ini itu dirancang agar obat dilepaskan setelah waktu tertentu sehingga diperkirakan sudah mencapai kolon. Yang berikut atau yang ketiga itu adalah strategi microbial dependent, di mana dia di sini itu memanfaatkan enzim dari bakteri kolon. Nah, obat itu dirancang dengan ikatan khusus seperti ikatan azo yang hanya dapat dipecah oleh enzim bakteri kolon, sehingga pelepasan obatnya itu menjadi sangat spesifik di lokasi target. Nah, selanjutnya di sini adalah biofarmasetika BBB atau blood-brain barrier. Nah, jadi blood-brain barrier ini adalah sistem pelindung otak yang sangat selektif, di mana struktur ini itu terdiri dari sel endotel dengan tight junction yang sangat rapat, sehingga hanya molekul tertentu yang dapat masuk ke otak. Selain itu, terdapat mekanisme transport aktif serta enzim metabolisme yang semakin membatasi masuknya obat tersebut. Selanjutnya di sini kita bahas mengenai struktur dari BBB. Nah, secara struktur BBB ini terdiri dari sel endotel yang sangat rapat didukung oleh sel atrosit dan perisit, di mana kombinasi ini itu membuat BBB menjadi salah satu barrier yang paling ketat di dalam tubuh, sehingga sangat sulit bagi obat untuk menembus BBB ini. Oke, jadi selanjutnya itu hambatan dari BBB. Jadi salah satu hambatan utama pada BBB itu adalah adanya protein efflux seperti P-glycoprotein.
Nah, di mana protein ini tuh berfungsi untuk memompa kembali obat keluar dari otak sehingga konsentrasi obat di dalam otak itu menjadi sangat rendah dan bioavailabilitasnya menurun atau sehingga bioavailabilitasnya itu rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi dari penembusan BBB. Nah, jadi untuk mengatasi hambatan BBB, terdapat beberapa strategi. Yang pertama itu adalah meningkatkan lipofilisitas, di mana itu agar lebih mudah melewati membran, di mana obat itu agar lebih mudah melewati membran. Kemudian yang kedua ini adalah transporter mediated, di mana itu untuk memanfaatkan protein pembawa seperti glukosa atau asam amino. Kemudian yang ketiga itu adalah reseptor mediated, di mana itu dengan menggunakan ligan tertentu seperti transferin yang dapat membantu membawa obat masuk ke otak. Selanjutnya di sini adalah parameter bioavailabilitas target. Nah, dalam sistem penghantaran obat yang spesifik target, bioavailabilitas itu tidak hanya dilihat dari kadar obat dalam darah, tetapi juga dari kadar obat di jaringan target seperti otak atau kolon. Nah, salah satu parameter yang penting itu adalah rasio AUC antara jaringan target dan plasma. Kemudian di sini ada strategi formulasi. Jadi strategi formulasi yang dapat digunakan itu adalah yang pertama itu prodrug, yaitu bentuk obat yang diaktifkan di lokasi target. Selain itu digunakan juga polimer yang responsif terhadap pH atau enzim, khususnya itu untuk kolon. Nah, untuk BBB dilakukan modifikasi permukaan seperti menggunakan nanopartikel agar dapat meningkatkan penetrasi obat ke otak. Sekian dan terima kasih.